Kali ini, kita akan mengupas tuntas perjalanan Niken Salindri, pesinden asal Kediri yang tiba-tiba jadi sorotan bukan hanya karena suaranya, tapi juga karena hubungannya yang penuh teka-teki dengan Mas Lindra, Bupati Tuban. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar panggung megah Pemkab Tuban? Kenapa kisah mereka jadi bahan perbincangan hangat di jagat maya? Siapkan dirimu untuk menyimak kisah yang penuh liku, kontroversi, dan sentuhan budaya yang membuat cerita ini begitu spesial. Jangan sampai terlewat, karena cerita ini baru saja dimulai. Sosok pesinden muda berbakat, Niken Salindri, kembali jadi bahan perbincangan. Bukan karena prestasinya di atas panggung, melainkan karena isu panas yang kembali mencuat ke permukaan. Setelah sekian lama tak tampil bersama, nama Niken dan Mas Lindra kembali disebut-sebut bakal manggung dalam satu acara besar milik Pemkab Tuban. Desas-desus itu muncul setelah beredar foto rundown acara yang mencantumkan nama Niken di bagian hiburan malam, bersebelahan dengan agenda sambutan dari Bupati Tuban. Netizen pun geger. Banyak yang mengira bahwa ini pertanda hubungan istimewa antara Niken dan Mas Lindra belum benar-benar usai seperti yang sempat dikabarkan beberapa bulan lalu. Tak sedikit yang menyambut kabar ini dengan bahagia. Tapi ada juga yang sinis, menganggap ini hanya drama politik budaya menjelang akhir masa jabatan sang bupati. Di sisi lain, para pesaing Niken di panggung seni tradisional pun ikut gerah. Terutama salah satu penyanyi campur sari muda asal Bojonegoro yang pernah sindir Niken lewat postingan IG Story. Penyanyi itu, yang dikenal dengan inisial Ra, menyindir soal talenta yang naik bukan karena suara tapi karena kedekatan. Komentar itu langsung dikaitkan netizen ke Niken, namun Niken memilih diam. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya menanggapi sindiran itu. Ia justru mengunggah video latihan sinden dengan caption, "Biar suara yang bicara." Sikap tenang Niken justru membuat publik semakin simpati. Banyak yang menilai dia sudah cukup dewasa menghadapi badai nyinyiran. Sementara itu, kabar lain menyebut bahwa Mas Lindra sendiri yang minta agar Niken tampil di acara itu, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam melestarikan budaya Jawa. Beberapa sumber menyebut, sejak dulu Mas Lindra memang punya perhatian khusus terhadap seniman muda, terutama yang berasal dari wilayah Tapal Kuda dan Niken, meski kini menetap di Kediri, disebut-sebut punya darah keluarga dari kawasan Tuban Selatan, namun kabar ini langsung dibantah oleh pihak keluarga Niken. Mereka menegaskan bahwa Niken tidak punya hubungan darah dengan siapapun di lingkungan pemerintahan. Niken hanya seniman. Dia manggung di mana saja, asal diundang dan waktunya cocok, ujar sang ibu dalam sebuah wawancara singkat di stasiun lokal. Di tengah badai gosip yang menyeret namanya, Niken justru tampak makin sibuk. Ia dijadwalkan tampil di 3 kota dalam seminggu, termasuk event budaya di Surabaya. Namun yang paling ditunggu tetaplah acara di Tuban itu. Warganet menunggu. Apakah benar Niken akan manggung bareng Mas Lindra? Ataukah ini hanya akal-akalan panitia? Beberapa fans Niken bahkan siap datang langsung ke Tuban untuk menyaksikan momen yang dianggap bersejarah ini. Mereka ingin memastikan dengan mata kepala sendiri, apakah hubungan Niken dan Mas Lindra benar-benar hanya sekadar kerja profesional? Apalagi, muncul bocoran bahwa Niken akan menyanyikan lagu spesial berjudul Kangen Raono Wates, yang dulu sempat viral di TikTok saat dibawakan berdua. Kalau ini benar, maka bukan hanya panggung yang ramai. Dunia maya pun pasti kembali gempar. Semua mata akan tertuju ke Niken, namun satu hal yang pasti, Niken tetaplah Niken. Gadis muda bersuara emas yang selalu berdiri di antara pujian dan hujatan. Di balik wajah ayunya, ada hati yang tahan banting. Ia bukan hanya pesinden, tapi juga simbol perjuangan seniman muda di tengah dunia yang penuh kepentingan. Apapun yang terjadi nanti di Tuban, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, nama Niken Salindri sudah melekat kuat di hati masyarakat. Dan seperti kata pepatah Jawa, sing suwe bakal bukti, sing tulus bakal menang. Namun, satu hari menjelang acara, suasana makin panas. Sebuah akun gosip budaya membocorkan video behind the scene gladi resik, memperlihatkan sosok yang diduga Niken turun dari mobil dinas berpelat merah. Spekulasi langsung membanjiri kolom komentar. Wes cetho, ramung manggung tapi digandeng, tulis salah satu netizen dengan nada tajam, namun ada juga yang membela. Nek diundang resmi, sah wae nek dijemput panitia. Ojo gampang suzon, sahut netizen lain yang mengaku fans berat Niken. Di tengah riuhnya komentar, muncul video baru. Cuplikan Mas Lindra berbicara kepada panitia, dan menyebut nama Niken sebagai bagian penting dalam acara. Video itu viral dalam semalam.
Nama Niken langsung bertengger di trending Twitter lokal Jawa Timur, mengalahkan gosip artis ibu kota. Tak butuh waktu lama, lawan-lawan Niken pun mulai gerah. Salah satu penyanyi senior yang pernah satu panggung dengan Niken mengunggah kuote tajam. Yang naik karena jalur cepat, biasanya jatuh lebih keras. Lagi-lagi netizen mengaitkannya dengan Niken. Tapi publik mulai jenuh dengan sindiran-sindiran itu. Mereka justru membela Niken habis-habisan. Pagi harinya, Niken mengunggah foto mengenakan kebaya hijau toska, rambut disanggul rapi, senyum manis terpancar. Captionnya hanya satu kata, "Sedoyo kersaning Gusti." Dalam sekejap, foto itu dibanjiri 80.000 likes dan komentar. Banyak yang mendoakan kelancaran penampilan Niken malam nanti. Sore menjelang malam, kota Tuban mulai dipenuhi pengunjung. Parkiran penuh, kursi-kursi habis. Nama Niken jelas menjadi magnet utama malam itu. Di belakang panggung, Niken terlihat tenang. Ia memejamkan mata, merapal doa pelan, seolah bersiap menghadapi malam yang bisa mengubah segalanya. Tepat pukul 19, MC membuka acara. Sambutan berlangsung meriah. Dan pukul 20.15, nama Niken disebut sebagai bintang utama pembuka segmen budaya. Sorak penonton pecah saat Niken melangkah ke atas panggung. Ratusan ponsel terangkat, merekam tiap gerakannya. Ia membuka lagu dengan tembang, Suket Teki. Suara lirihnya langsung membungkam suara-suara sumbang yang dulu mencibirnya. Mas Lindra, yang duduk di deretan VIP, terlihat ikut bergoyang kecil mengikuti irama. Tatapannya lurus ke panggung, namun tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Setelah lagu ketiga, MC kembali naik ke panggung dan mengumumkan kolaborasi istimewa. Suara gamelan berubah, penonton terdiam. Lalu, muncul Mas Lindra dengan seragam adat lengkap. Duet itu pun terjadi. Niken dan Mas Lindra menyanyikan tembang, Kangen Raono Wates, dengan harmoni yang memukau. Tak ada kata-kata, hanya ekspresi dan nada yang berbicara. Air mata terlihat menetes dari beberapa penonton wanita. Sementara media sosial langsung banjir dengan video duet tersebut. Apakah ini pertanda mereka kembali? Kenapa chemistry-nya kuat banget? Mereka bukan sekadar duet panggung. Ini lebih. Komentar-komentar itu membanjiri TikTok dan Instagram. Namun setelah lagu usai, Niken langsung pamit. Ia tak menyapa, tak memberi pernyataan, hanya membungkuk dan berjalan turun panggung. Mas Lindra tetap di atas panggung, memberi sambutan terakhir sebagai penutup acara. Ia hanya menyebut satu kalimat yang bikin geger. Budaya menyatukan kita semua, termasuk hati-hati yang dulu pernah bersilangan. Ucapan itu jadi bahan spekulasi. Apakah itu sindiran? Atau pengakuan tersembunyi? Tak ada yang tahu pasti, tapi publik menafsirkannya dengan berbagai cara. Setelah acara, Niken tak muncul di media sosial selama 2 hari. Tidak ada live TikTok, tidak ada Insta Story. Sunyi, namun diam itu justru membuat publik makin penasaran. Netizen mulai membentuk kubu. Ada tim Niken, ada juga yang save Mas Lindra. Drama pun terus bergulir. Tapi satu hal pasti, malam itu, Niken telah membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar pesinden, ia adalah simbol dari keteguhan, ketenangan, dan kecintaan terhadap budaya. Di atas panggung, ia menang. Di hati penonton, ia tak tergantikan.